warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Tinjauan Perkawinan Melalui Media Elektronik Menurut Hukum Perkawinan Indonesia. Kami beranggotakan yang pertama ada Bella Azimatul Husna, Dinar Optimus Satita, Ermadia Devianti, Dina Hasanah, Cinta Intan Pratiwi, dan Serlinur Rahmi. Langsung saja, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Bella Azimatul Husna. Baik, ada outline. Yang pertama membahas tentang latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, ketiga tinjauan pustaka, keempat metode penelitian, dan kelima sistematika penulisan. Next, latar belakang masalah. Sekitar tahun 1989, di Indonesia sempat dibuat heboh oleh pemberitaan mengenai adanya perkawinan jarak jauh melalui telepon. Pada tanggal 13 Mei 1989 di Jakarta, terjadi perkawinan jarak jauh antara Arya Sutarto dan Nurdiani. Namun proses akad nikah tersebut dilakukan melalui telepon dikarenakan mempelai laki-laki sedang berada di Amerika menyelesaikan studinya dan kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai biaya untuk pulang ke Indonesia ataupun pergi ke Amerika. Proses akad nikah dilakukan melalui telepon di mana pihak perempuan menghadap kepada Kepala KUA Kebayoran Baru pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 22.00 waktu Indiana, Amerika Serikat. Dihadiri oleh perangkat perkawinan, para undangan, serta saksi dari mempelai perempuan dan saksi dari pihak laki-laki yang berada di Amerika Serikat dan diawasi langsung oleh Kepala KUA. Next. Pada tahun 1968, perkawinan jarak jauh dilakukan oleh mantan Presiden keempat Republik Indonesia, Gus Dur, yang sedang menyelesaikan studinya di Kairo, Mesir, dan Cinta Nuriyah di Jombang. Uniknya, Gus Dur menikahi Cinta melalui perantara kakeknya, yaitu Kiai Bisri Syansuri, yang berusia 81 tahun. Sekembalinya dari Kairo, akhirnya Gus Dur dan Cinta sepakat untuk menikah lagi setelah sama-sama lulus kuliah. Perkawinan melalui media Skype dilakukan di Kota Bandung antara Rita Sri Mutiara Dewi dengan Wiryadi Sutrisno yang berada di California, Amerika Serikat. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada 11 Desember 2006 di kantor Telkom Setiabudi Bandung yang dihadiri mempelai wanita, wakil mempelai, penghulu, dan beberapa orang saksi serta sebuah mas kawin berupa emas 20 gram. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Bella Azimatul Husna. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dinar Optimus Satita. Saya persilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan membaca latar belakang masalah. Kasus lainnya adalah Bribtu Nova yang sedang mengemban tugas seleksi polisi PBB atau United Nations Police di Cikeas, Bogor dengan Bribtu Andi Prianto yang berada di Pontianak melakukan ijab kabul di depan penghulu pada tanggal 28 April 2018 melalui layar ponsel. Pada tahun 2020 juga terjadi pernikahan jarak jauh melalui Zoom antara warga negara Australia Max Weldon dan warga negara Indonesia Safira Gayatri dari Surabaya. Max Weldon dan keluarganya terhalang travel restriction pemerintah Australia karena pandemi sehingga tidak bisa berangkat ke Indonesia. Akhirnya, ijab kabul dilaksanakan melalui Zoom. Next. Pada tanggal 2 April 2020, Kementerian Agama menerbitkan surat edaran nomor E003/DJ 3
HK.007.04/2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Surat edaran tersebut merupakan perubahan dari Surat Edaran Nomor P002-DJ3/HK.007/03/2020 yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2020 tentang pelaksanaan perkawinan selama masa pencegahan COVID-19. Kamarudin Amin, selaku Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, menegaskan bahwa pelayanan pendaftaran akad nikah selama masa darurat COVID-19 tetap dilaksanakan, namun pendaftarannya tidak dengan pendaftaran melalui tatap muka di KUA, tapi secara online melalui web simkah.kemenak.go.id. Sedangkan pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan. Sedangkan pelaksanaan akad nikah secara online, baik melalui telepon, video call, ataupun online tidak diperbolehkan. Next. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Nomor 1, bagaimana pengesahan perkawinan melalui media elektronik menurut hukum perkawinan di Indonesia. Yang kedua, apa akibat hukum perkawinan melalui media elektronik terhadap kedudukan suami istri, harta perkawinan, dan anak yang dilahirkan. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih. Saya ucapkan kepada Saudari Dinar Optimus Satita. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ermadiah Devianti. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan slide yang berikutnya. Tinjauan Pustaka 1 Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ikatan lahir dan batin. Yang kedua, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yang ketiga, membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dan yang keempat, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tinjauan perkawinan. Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali, tujuan perkawinan adalah mendapat dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang. Yang ketiga, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kesejahteraan dan kerusakan. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menerima hak serta kewajiban, dan untuk memperoleh hak kekayaan yang halal, dan membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, syarat-syarat perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan ada dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat material melaksanakan perkawinan telah diatur pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dan mengalami perubahan syarat perkawinan. Syarat material menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Yang kedua, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Yang ketiga, pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat Yang ketiga, pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon pembelai yang akan melangsungkan perkawinan.
Yang keempat, ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon pembelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Berlangsung juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 6. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Ermania Devianti. Untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu ada hukum cyber. Teknologi multimedia merupakan perpaduan dari teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi. Melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim informasi komunikasi menggunakan video call, merupakan pemanfaatan teknologi multimedia sebagai salah satu alternatif komunikasi yang efektif. Video call memudahkan manusia untuk bisa berkomunikasi jarak jauh melalui telepon secara face to face, dan juga hukum cyber atau cyber law adalah istilah hukum yang terkait pemanfaatan teknologi informasi. Istilah tersebut lahir sebagai akibat dari kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Cyber law memiliki aspek hukum yang sangat luas, memiliki aturan yang melindungi para pelaku pengguna, di antaranya adalah aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, serta aspek privasi. Maka dapat dilihat bahwa dunia cyber tidak hanya dimanfaatkan untuk dunia publik, namun kini hingga ranah privat yang disebut dengan aspek privasi, yaitu mengenai perkawinan. Next. Yang kelima ada Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Dikeluarkannya peraturan pemerintahan ini juga mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan guna keselamatan dan kesehatan seluruh warga negara Indonesia. Pembatasan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB harus memenuhi unsur yang terdapat pada pasal, yaitu ada 1, jumlah kasus dalam suatu jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan cepat ke beberapa wilayah, dan yang terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau di negara lain. Pelaksanaan PSBB berbeda di tiap daerah. Hal ini disebabkan karena kepala daerah memiliki wewenang tersendiri dalam memutuskan karantina wilayahnya dengan pengajuan permohonan karantina wilayah melalui Kementerian Kesehatan. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Next. Ya, Surat Edaran Nomor P/002/DJ 3/HK 007/03/2020 tentang pelaksanaan perkawinan selama masa pencegahan COVID-19 junto Surat Edaran Nomor P003/DJ 3/HK 007/04/2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID-19. Terkait pelaksanaan akad nikah secara online, baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya, tidak diperkenankan sesuai dengan perubahan pada ketentuan hukum huruf E, angka 3 pada SE nomor P003/DJ 3/HK 007/04/2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID-19. Perubahan kembali terjadi, yaitu pada Surat Edaran Nomor P006/DJ 3/HK 007/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman COVID. Perubahan ini menjadi sangat membingungkan bagi pasangan yang telah merencanakan perkawinan.
karena tidak adanya keseragaman peraturan di setiap KUA setempat. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sinta Intan Pratiwi. Baik, moderator, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Metode penelitian. 1. Pendekatan masalah. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain status, approach, dan konseptual approach. Status approach merupakan pendekatan yang dilakukan melalui instrumen hukum yang berlaku atau ius constitutum. Konseptual approach merupakan pendekatan yang dilakukan melalui doktrin atau konsep, literatur, keterangan, dan informasi yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam penelitian ini yaitu undang-undang perkawinan. Dua, sumber bahan hukum. Penelitian ini terdapat beberapa sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain A. Bahan hukum primer. A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. E. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. F. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan skala besar-besaran. G. Surat Edaran Nomor P002-HK007-03-03-2020 tentang pelaksanaan perkawinan selama masa pencegahan COVID-19. Junsko Surat Edaran No. P003-DJ 3-HK007-04-2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID-19. H. Surat Edaran Nomor P006-DJ 3-HK007-06-2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman kondusif. Next. D. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian adalah 1. Hasil-hasil penelitian. 2. Buku-buku karya pakar dan berkaitan dengan perkawinan. 3. Materi perkuliahan dosen dari universitas utama. 4. Makalah-makalah serta jurnal. Metode pengumpulan bahan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendapat jawaban atas penelitian ini. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis bahan hukum. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan pedoman pada metode deskriptif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis. Kemudian menguraikan fakta-fakta yang telah ada dalam tesis, kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir
Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Sistematika penulisan. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 merupakan pembahasan penjelasan dari rumusan masalah mengenai pengesahan perkawinan melalui media elektronik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Bab 3 merupakan pembahasan untuk menganalisis akibat hukum yang terjadi pada perkawinan melalui elektronik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Selin Nurrahmi. Itu adalah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3. Mungkin itu saja, cukup sekian dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.